Tahu kalian itu kan cuma seonggoknya kalian, tapi ributnya minta ampun. Sama kayak kotoran, seonggok dia tapi bau. Tahu nggak kalian kemarin jam 3 setelah si Roy Suryo selesai pemeriksaan, banyak DM sama aku masuk. Bayangkan, yang diperiksa Roy Suryo, DM-nya masuk banyak sama Opung Parbella. Apa isi DM-nya, Pung? Iya kan? Opung Parbella, kami kecewa, kami sedih. Kenapa kecewa kalian? Aku bilang begitu. Iya, kenapa Roy Suryo nggak langsung dipenjara? Bu, Bapak, jangan keburu nafsu. Kalau masalah Roy Suryo dan teman-temannya masuk penjara, lebih kepingin aku dia itu masuk penjara daripada kalian. Kepingin-kepinginnya aku dia masuk penjara, lebih kepingin lagi polisi itu yang memeriksa itu untuk seorang ini semua yang masuk penjara. Kalau perlu sebelum diperiksa udah dimasukkan ke penjara. Cuman kan kepolisian kita kan punya SOP. Ada standar operasional prosedur yang harus dijalankan gitu loh ya. Iya, tapi benci kali aku ngeliat Roy Suryo itu setelah pemeriksaan ketawa-ketawa lah muncungnya itu. Pakai acara dibilang lagi, aku kasih kuliah sama polisi di ruang pemeriksaan. Ya, tenang. Ini hanyalah kemenangan kecil yang sementara. Ngerti kalian kemenangan kecil yang sementara kan ya? Sama kayak Hasto kemarin ya kan? Pemeriksaan sekali lolos, kedua kali lolos, ketiga kali langsung ganti baju dia. Sama kayak si Hasto kemarin ya. Begitu lolos dulu pertama, lepas dulu dia nggak langsung di penjara ya kan? Banyak yang bilang sama Opung Parbella, mana ya Opung Parbella, omong kosong kau. Banyak kali gayamu, banyak kali ceritamu. Lihat itu, Hasto lepas merdeka. Siapa yang berani memenjarakan Hasto? Ya kan? Tunggulah dulu kau, pikirku begitu. Begitu ganti baju dia, datang lagu bikin komentar bahwasanya ya ternyata Satyam Eva Jayate itu milik kita, bukan milik dia. Datanglah orang-orang bagiannya si Hasto, ya kan, barisannya dia apa dibilang, alah yang udah adanya campur tangan Jokowi terhadap KPK. Ada campur tangan Jokowi terhadap KPK, udah jelas-jelas dia gak presiden. Kalah apa latium. Inilah generasi telur bebek itu. Iya kan? Nah, sekarang begitu juga, ya. Ini kemarin si si Roy Suryo, ya kan, keluar dengan sumringah, dengan ketawa-ketawa, mulailah ada komentar, Allahu Akbar, alhamdulillah ternyata Roy Suryo bebas, alhamdulillah ternyata kebenaran berpihak kepada kita. Tambahin maunya di bawah itu, Satyam Eva Jayate. Ya, sekarang begini, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Makanya kalau ada duit baca koran, kalau ada duit beli kuota, tonton itu hal-hal yang berguna, dan juga baca berita. Jangan yang kalian baca berita terus dari kubu kalian itu. Makanya bodoh terus kalian. Udah tahu kalian orang-orang bodoh, mau aja kalian dibodoh-bodoh sama orang bodoh. Kan udah bodoh kali kalian itu. Orang bodoh yang mau dibodoh-bodohi orang bodoh adalah orang terbodoh di dunia di antara yang paling bodoh. Udah simak kalian? Tangkap kalian apa yang gue bilang tadi ya? Aku aja udah gak ingat. Gak ingat apa yang gue bilang tadi. Tapi aku gak bodoh. Nah, inilah perlu ya ada edukasi di tengah-tengah masyarakat. Ya,
Jadi ini hanya rangkaian kecil, ya. Apa namanya, bagian kecil dari rangkaian penyelidikan, ya. Jadi begini tahapannya, ya. Jadi kan ada pelapor, ada terlapor. Pelapornya itu atas nama Insinyur Haji Insinyur Joko Widodo, ya. Nah, yang menjadi terlapor adalah ada ES, ada RS, ada RHS, ada TT. Ya pokoknya entah siapa lah namanya, ada K, ada RF dan lain sebagainya, ya. Jadi, ya kan, mereka ini ya terlapor ini dilaporkan oleh karena apa? Ya, diduga mereka itu melakukan yang pertama pencemaran nama baik, yang kedua adalah fitnah atas tuduhan ijazah palsu. Ingat ya, makanya jangan kalian mau disesatkan oleh perkataan-perkataannya Roy Suryo dan yang lain sebagainya, ya. Yang dilaporkan itu bukan masalah penelitiannya, bukan, ya. Yang dikriminalisasi itu bukan masalah penelitiannya, bukan. Tidak ada istilah kriminalisasi di sini, ya. Yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik dan juga fitnah gitu loh. Karena apa? Ya, karena beliau itu merasa bahwasanya dia punya ijazah palsu, kenapa dituduhkan dia punya ijazah asli, kenapa dituduhkan punya ijazah palsu? Itu namanya fitnah. Itu yang masuk delik aduan tadi yang ku bilang itu tadi, ya, di video kemarin itu, ya. Jadi di sini ya terlapor melaporkan, kalau tidak salah ya, Bapak Joko Widodo itu melaporkan tanggal 30 April ya 2025 atas ya sebuah konten yang berisi tentang fitnahan dan juga pencemaran nama baik terhadap beliau. Ya, konten itu tanggal 26 Maret 2025. Ya, kalau nggak salah itu waktu bulan puasa. Nah, ya, setelah Bapak Joko Widodo bersama dengan tim kuasa hukumnya melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, maka pihak kepolisian perlu mengadakan yang namanya penyelidikan. Kan begitu. Nah, semua nama-nama yang inisial tadi ya itu diperlukan untuk dipanggil, ya perlu untuk dipanggil untuk apa? Untuk meminta klarifikasi. Jadi ini masih tahap awal gitu loh ya. Hanya sekedar tahapannya ini sekedar klarifikasi. Makanya Dokter Tifa entah kenapa langsung bawa masa sekarang. Ini baru tahap awal. Cepat kali kau bawa masa ke Polda Metro Jaya. Yang kau bawa juga orang tua. Coba dong dibawa itu umur 30 tahun. Masih segar-segar. Ini enggak 65 tahun ke atas. Yang jalan juga udah susah, ngomong juga udah susah. Entah-entah juga itu sebagian ada pakai pampers itu di dalam celananya itu. Ada ku tengok juga pakai tongkat tadi. 3 kali orang ini. Ini masih tahap awal, Tifa, tahap awal. Gak perlu panik lah. Apa yang kau panikkan, ya kan? Nah, jadi di tahap awal ini perlu diminta satu persatu klarifikasi. Dan mereka yang dipanggil ini semuanya statusnya masih saksi. Saksi terlapor. Nah, setelah dilakukan penyelidikan dan dianggap ya dipertimbangkan oleh tim penyelidik daripada kepolisian bahwasanya ada ya terkait dugaan pencemaran nama baik, ya tindakan pidana pencemaran nama baik dan juga fitnah. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi, ya ditemukanlah beberapa fakta-fakta bahwasanya memang ada dugaan pidana. Ini masih dugaan pidana tindak pencemaran nama baik dan juga fitnah. Nah, naiklah itu ke tahap penyidikan.
Itu dia. Nah, di tahap penyidikan ini kepolisian perlu memanggil pelapor untuk dimintai kesaksiannya. Jadi nanti tim penyidik akan memanggil kembali Bapak Joko Widodo, ya. Setelah itu, ya, saksi-saksi tadi, saksi terlapor tadi, ya, kalau memang memang dipertimbangkan atau disinyalir ada memiliki bukti yang kuat, ya, bahwasanya betul diantara mereka itu melakukan tindakan pidana pencemaran nama baik dan juga fitnah, ya, maka status mereka itu dari saksi itu bisa menjadi tersangka. Gitu dia. Nah, inilah dibuatlah BAP, ya, dan inilah adalah rangkaian dari berita hukum acara yang ada di Indonesia. Jadi ada SOP-nya, ada jalurnya. Jadi ini masih tahap awal. Jadi pun nanti kemungkinan besar bisa dipanggil lagi. Oh, bisa. Sangat bisa. Ini kan masih klarifikasi, memastikan apakah betul, ya, di konten yang memfitnah dan juga menuduh ada ijazah palsu itu mereka ada di dalam konten tersebut. Dicocokkanlah tanggal peristiwanya, jam peristiwanya, di mana tempatnya, siapa-siapa orang yang ada di dalam tersebut. Pandai kali kau pun. Oh, pandai kali udah makanan awak sehari-hari itu. Ya, jadi gitu dia. Jadi enggak gampang gitu loh. Begitu dipanggil harapan kalian langsung masuk penjara. Lagian juga kalau langsung masuk penjara enggak seru. Mana seru, ya kan? Kemarin dipanggil Rizal Fadila, ya kan? Masih mau minta klarifikasi, cari alasan dia ditabrak motor. Ini masih klarifikasi. Cepat kali paniknya. Abraham Samad begitu juga, ya kan? Abraham Samad biar tahu kalian ngakunya apa? Saya nggak datang karena tidak ada undangan kepada saya, katanya. Jelas-jelas wartawan bertanya, ya, ketika pihak kepolisian konferensi pers, ya, wartawan ada yang tanya, aku dengar telingaku ini masih bagus ini. Ku dengar, ya, wartawan bertanya, Pak, apa betul yang namanya Abraham Samad tidak menerima undangan? Nah, dipastikan bahwasanya dari pihak kepolisian bahwasanya undangan sudah diberikan kepada Abraham Samad. Emang dasar kau takut, kau pengecut. Banyak kali gayamu. Dari awal sebetulnya dia sudah menunjukkan ketakutan. Masih ingat kalian kan yang dibilang-bilang Bapak Jokowi sahabat saya. Eloklah sebetulnya cabut aja laporan itu. Karena sebagai seorang bapak bangsa dan juga sebagai teladan di bangsa ini, Anda harus meninggalkan legasi yang baik. Kalau Anda tidak meninggalkan legasi yang baik, maka itu kurang elok. Dan orang yang tadinya simpati terhadap Anda, maka Anda akan kehilangan simpati. Padahal dia udah baca, aku pasti sangkut ini. Dari mana dia baca bukunya? Dia mantan ketua KPK, mantan penegak hukum. Kena lah aku ini pikirnya, kan? Nah, itu makanya aku bilang, ya, jadi masih banyak orang-orang, ya, atau masih banyak, ya, anak bangsa yang tidak terima dengan hal-hal seperti ini. Ini kan namanya pembodohan publik. Ini namanya penghinaan terhadap kewibawaan seorang kepala negara. Makanya aku gak pernah mengatakan mantan presiden. Aku selalu katakan presiden ke-7, presiden ke-6, presiden ke-5, presiden ke-4. Itu gak ada mantan presiden, iya kan?
bagiku, ya. Kalau ada mantan presiden, kenapa ada pas pampres? Ya kan? Presiden ke-7 itu yang tepat. Sama kayak Bapak Prabowo contohnya nanti pensiun, ya kan. Presiden ke-8, nggak dibilang mantan presiden gitu. Nah kalau Anies Baswedan 5 kali dia mencalonkan diri, ya dia itu tetap calon. Ya kan, sampai matinya nanti tetap calon. Kalau nggak terpilih, kan begitu. Calon presiden sekali, calon presiden 2 kali. Ternyata Anies Baswedan itu sudah menorehkan calon presiden terbanyak dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. 5 kali mencalonkan diri, 5 kali gagal. Ya, coba Prabowo, ya kan, nanti lagi periode mendatang Prabowo. Periode kedepannya lagi, itu si Gibran. Tanding lagi nanti contohnya Gibran lawan Anies Baswedan, Gibran lagi menang. Iya kan, masuk lagi nanti Deddy Mulyadi. Sampurasun Bapak Aing. Ya. Ini calon presiden ini biar tahu kalian, ya kan, 2 periode, ya kan, udah habis, udah gak ada lagi kesempatannya si Anies Baswedan. Calonkan aja terus, gak masalah kalau cuma calon ya. Iya, gak enak juga kalau gak ada calon yang lain kan gitu, gak ada tandingan lah. Biar seru permainan itu. Nah kalian itu kan berangkat dari sakit hati, kenapa Anies Baswedan gak menjadi presiden kan? Itu dasar sakit hati kalian gitu loh ya. Dan apa yang kalian inginkan tidak tercapai karena kalian itu mempunyai misi-misi terselubung. Ada kalian yang kepengen bonceng karena mau bawa keluarganya. Ada kalian mau bonceng karena mau bawa bisnisnya. Ada kalian mau membonceng karena kepentingan-kepentingan golongan. Ada juga yang mau membonceng, ya kan, untuk menghidupkan kembali paham-paham yang sudah terlarang. Udah tahu aku itu. Dan juga masyarakat banyak yang tahu. Kalian itu kan cuma seonggoknya kalian. Tapi ributnya minta ampun. Sama kayak kotoran. Seonggok dia tapi bau. Ya, aku tidak sedang menyamakan kalian dengan kotoran loh, enggak. Itu hanya mengumpamakan saja. Kalian itu sedikit, tapi bikin ribut, bikin rusuh, bikin pusing. Itu dia, ya. Makanya Rismon aman. Rizal Fadila udah lihat kan? Bisanya dia datang gitu, datang pemeriksaan. Mungkin dia udah dinasihati atau dikuat-kuatkan sama teman-temannya kan, dimotivasi. Udahlah Bapak Rizal ya. Gak bisa lagi kau mengelak lagi. Alasan apa lagi? Tabrak motor. Gak mungkin lah masa setiap pemeriksaan kau ditabrak motor terus. Kan begitu kan, udahlah hadapi aja lah. Gak apa-apa itu, masih langkah awal ini. Coba lihat itu. Gak apanya muncungnya itu kalau pas lagi orasi. Gantung Jokowi, adili. Tiba-tiba polisi kok mencret. Udah mencret, bececeran lagi. Apanya yang bececeran pun? Entah apapun yang berceceran itu bau. Dokter Tipa gimana? Katanya mau bikin kerjasama sama PBB ya? Mau kerja sama dia sama PBB, Pak. Hebat kali, dari mana akses orang ini? Kita akan mengadakan kolaborasi. Kolaborasi malah pekmi mah kau berapa kolaborasi? Kalau kolaborasi itu lapekmu itu. Apa-apa aja. Taunya kau lapek. Ini tolong ya, jangan ada yang naik-naik sama aku ya, jangan japri lagi ya. Masih ada pula yang japri sama aku. Opung, apa sih artinya lapek?
Kalau lapet ya lamun bahasa Sunda teh lepet nu di jerona aya gula merah jeung kalapa bodas. Nah, aya kalapa parut jeung gula berem, nu digetok-getok, nu digiling-giling. Nah, diasupkeun di jero eta lepet, eta lamun di Batak teh ngaranna lapet. Nah, kalau kalapa ya artinya itu kelapa. Kalau bahasa Minangnya itu namanya karambia. Mangga karambia, karambia itu kare, ya. Kelapa itu keras batoknya, ya. Jadi kenapa aku bilang kalapa keras sekali kepalanya gitu loh. Kalau keras kepala untuk yang baik, pintar, smart nggak apa-apa lah. Ini bodoh. Pernah gak ngeliat kayak gitu? Udah bodoh keras kepala. Kalau pintar, cerdas, keras kepala masih lumayan. Bodoh keras kepala. Udahlah goblok keras kepala. Makanya aku bilang kalapa. Jadi jangan ada naik-naik lagi. Ya udah terakhir ini ya, terakhir ya. Itu dia. Ya. Jadi sabar kita ya, sama kayak kemarin Hasto kan ya, panggilan pertama kan heboh kita semua. Heboh ya kan, begitu keluar dia nggak pakai baju, nggak pakai rompi ya kan, alah udahlah ribut lagi dia ini kan begitu. Panggilan kedua begitu juga, alah itulah proses dalam sebuah penegakan hukum ya, dalam mengungkapkan sebuah fakta, dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana itu harus memiliki ya prinsip kehati-hatian. Makanya kepolisian itu dituntut profesionalitasnya, profesionalismenya. Nah, tahu kalian, dia kan Roy Suryo, bayangkan kalian Roy Suryo bilang makasih Bapak Kapolda. Terima kasih juga Bapak Sigit, Bapak Kapolri. Kita lihat si respon nanti habis pemeriksaan. Mau nggak dia bilang terima kasih Bapak Sigit, terima kasih Bapak Kapolri, mau nggak? Kemarin udah dibilang-bilangnya polisi bangsat lah. Berani nggak dia bilang terima kasih bangsat? Bilang lah. Ya kan? Lagian juga percuma juga terima kasih kalian. Nanti begitu ditetapkan jadi tersangka, kriminalisasi. Kapolri turunkan Kapolri. Bapak Prabowo, di mana keadilan Bapak Prabowo? Anda harus bergerak Bapak Prabowo. Apa Anda membiarkan anak-anak bangsa dizolimi? Anak bangsa, anak abah kali. Anak bangsa, banyak kali gayamu anak bangsa. Di mana ada anak bangsa bikin rusuh di bangsa sendiri? Berarti bukan bangsa sini kau. Mendinglah kau Rama Sarita, ya kan, ketahuan dia bangsa mana. Bangsa mana rupanya dia, Bung. Memang betul warga negara Indonesia, tapi kalau masalah bangsa nggak tahu bangsa mana itu. Banyak sekarang kan ngaku-ngaku bangsa Indonesia kan, tapi lebih bele dia sama negara lain. Lebih care dia sama negara lain, lebih care dia tempat di mana nenek moyangnya berada, kan begitu, ya kan? Lebih lebih hormat dia sama orang-orang sejenisnya, segolongannya daripada orang-orang orang Nusantara, walaupun lebih tua daripada umurnya. Kok nyampe ke Rahma Sarita, Bang? Enggak, aku ingat aja gitu loh. Kenapa sekarang ini nama orang yang awalnya R agak belok gitu loh. Roy Suryo, Rismon, Rahma Sarita, siapa lagi? Ragri Fanani, Rojo Musti, Rana Jenderal, Rarer Mahmud,
Learn to be kreatif. Kok maksa kali Bung R-nya itu, Bung? Ropung Parbelak. Gak boleh kau generalisir kayak gitu, Bung. Mentang-mentang huruf R semua yang apa rata-rata yang bikin masalah, jadi kau generalisir yang R yang lain. Enggak juga sih ya. Tepuk tangan dulu untuk orang-orang yang berawalan huruf R, kecuali orang-orang ini. Aduh, jadi kita sabar ya, semuanya ada standarnya gitu loh. Semuanya itu ada alurnya, ada SOP-nya. Kita juga harus bijak menyikapi ini gitu. Jangan juga kalian itu ada juga sih yang bilang begini, tenang opung, ya. Tenang, ini masih pancingan kecil. Karena apa? Karena Bapak Jokowi ingin membuat si Suryo kelihatan senang dulu. Bapak, Ibu, ini nggak ada lagi hubungannya antara Bapak Joko Widodo. Ini udah pekerjaannya bapak-bapak di kepolisian. Alah, banyak kali gaya mumpung udah tahu ya kok bagaimana sebetulnya permainannya. Enggak lah. Profesional ya. Kalau aku katakan untuk saat ini kepolisian berjalan baik ya. Profesional ya. Harus menjaga marwah. Karena kan kepolisian kan juga lagi disorot ini. Kalau mereka juga melakukan langkah secara tidak hati-hati ya, maka onggokan tadi itu bahkan meletus. Tahu sendiri kalian kalau onggokan meletus karena kena lempar batu, crot katanya gitu kan, baunya nauzubillah baunya, biar tahu kalian. Makanya kepolisian itu harus hati-hati. Apalagi lansia ini mati di tempat. Kan begitu. Minta tolong ya dulu sama kalian ya. Agak manusiawi sedikit lah ya. Jujur ini agak serius dulu. Janganlah orang tua kalian bawa Allah. Enggak aja kalian. Kalau enggak ada orang tua, bawa anaknya. Mewakili. Nggak ada rasa iba kalian peralat orang tua. Aduh. Tapi coba pastikan dulu itu asuransinya hidup apa enggak. Meleset memang orang ini bah. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Kalau kita akan lihat ya bagaimana orang-orang yang tersangkut paut dengan masalah ini ya. Ini satu juga Refli Harun ini ya. Refli Harun ini provokator juga ini. Apa dia bilang tadi? Kami minta kepolisian bekerja dengan seprofesional mungkin ya. Karena kita tahu tujuannya ini adalah supaya mereka ini semua masuk. Karena kita bisa dengar sendiri dari pendukung-pendukungnya yang mengatakan bahwasanya biarkan mereka masuk. Pernyataan kami pendukung-pendukungnya itu tidak ada pengaruhnya dengan keputusan atau pertimbangan di kepolisian. Jadi kalau kami mendukung, malah aku bilang, bukannya bilang apa, kami mendukung semuanya masukin Nusa Kambangan kayak mana. Kami mendukung semuanya dihukum setrum. Kami mendukung semuanya itu kalau bisa itu diasingkan. Jangan akan sangkut pautkan pendukung, sedangkan kau aja juga kalau pendukung kalian lansia itu juga contohnya disangkut pautkan gak terima kalian. Itu dia, ini provokator juga ya. Agak coba bapak kepolisian ya, baru si Ahmad Kozinudin. Topengnya aja yang pengacara itu. Ya kan? Dia yang paling repot sebetulnya itu. Banyak kali keluarnya. Bilang ya sama kalian, Kozinudin ini salah satu yang memframing ya bahwasanya Bapak Joko Widodo ya dibantu kepolisian di dalam kasusnya ini. Kena kau bentar lagi Kozinudin. Jejak digital ada.
Kau bilang kepolisian berusaha melindungi Bapak Jokowi kan? Padahal kepolisian itu bekerja dengan profesional. Dia itu Roy Suryo udah bilang terima kasih dia. Sekali-sekali bikin dulu kuliah dulu di ruang pemeriksaan Kosinudin. Jangan cuma Roy Suryo, kau juga bikin kuliah di ruang pemeriksaan. Pung, siapa sih Kosinudin, Pung? Klunya ya, klunya. Klunya itu tompel. Maksudnya apa ini, Pung? Bagus-bagus lah, Pung. Iya, klunya tompel. Ya, kalau udah ada, aku bilang tompel. Ayo, udah itu dia. Aku bukan sedang menghina, bukan. Contoh Pung Parbelak gitu kan. Yang mana namanya Pung Parbelak? Giginya belah tengah. Inilah ciri khasku kan begitu. Karena tanpa gigi belah tengahku ini nggak laku aku. Nggak laku Pung Parbelak, nggak laku. Begitu juga pengacara sana. Mana tahu karismanya terletak di tompelnya. Nggak tahu kita ya kan. Di situ terletak karismanya. Sehingga itu bisa menghipnotis hakim dalam mengambil keputusan. Bukan makin ringan, makin berat. Tadinya kliennya dapat hukuman 3 tahun jadi 5 tahun. Berarti kau bilang itu bau sial tompelnya itu. Enggak begitu. Ini kan aku kan sedang menganalogikan bahwasanya ciri khas seseorang itu menjadi penanda. Itu, ku bilang Kosinudin gak ngerti kalian, ya kan? Tapi ku bilang pengacara bertompel, tahu kalian? Oh iya, Bung, iya. Iya kan? Pengacara berlian, tahu kalian? Ciri khasnya ya kan, pengacara berlian, kan begitu. Ada lagi Bung, pengacara gak pernah mandi. Itu kalian lah, itulah bah, jujur aja lah. Orangnya sama Bung. Sama yang mana? Adalah. Aduh ya. Jadi orang-orang ini sebetulnya gue bilang ya, orang ini punya peran penting ya di dalam melancarkan aksi mereka untuk memfitnah Bapak Jokowi. Betul. Mereka punya peranan penting dalam penghasutan ini ya. Dan juga kalian harus tahu ya, bahwasanya Peradi Perhimpunan Advokasi Indonesia ya itu sudah melaporkan respon dan teman-temannya ya untuk kedua kalinya dengan delik umum, bukan delik aduan. Aduh, makin seru ya permainannya ya. Ya gitu dong, ya kan. Pokoknya kita akan melihat ini bagaimana ya jalannya pertandingan ini ya antara si bawang merah dan si bawang putih, antara Tom and Jerry, antara Beauty and the Beast. Aduh, oke. Ya, jadi itu ya sedikit dari Opung Parbelak mengenai ya proses yang harus dilalui untuk masalah ijazah palsu ini. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Jangan lupa ya, jangan sampai lupa seperti biasanya Opung Parbelak ingin sampaikan sama kalian bahwasanya kami YouTuber Nusantara yang sekarang jumlahnya sudah 24 orang. Makin banyak kan ya, 24 orang. Kita akan merencanakan ya perjalanan kami ke IKN dalam rangka ingin menunjukkan kepada kalian semuanya bahwa IKN benar-benar tidak mangkrak. Itu dia. Ya, jadi bagi kalian yang ingin berkontribusi, terima kasih banyak ya. Di sebelah kanan ya itu ada nomor rekening, sebelah kiri itu ada nomor WA. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.